Selamat pagi, siang, atau sore untuk semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nicholas Ethan. Dan saya akan perkenalkan juga beberapa anggota teman kelompok saya, yaitu Vincentius Michael dan juga Laurentius Matthew. Kami bertiga dari SMA Santo Aloysius Sultan Agung, Bandung. Dan berikut ini adalah video penjelasan kami tentang praktikum fisika mengenai mesin uap Hero. Selamat menyaksikan. Sebelum percobaannya dimulai, kalian tahu nggak nih, mesin uap Hero itu apa sih? Jadi, mesin uap Hero ini tuh adalah sebuah mesin yang akan mengkonversikan energi panas dari sumber kalor menjadi energi gerak atau energi kinetik. Nah, uap dari penguapan akan berpindah dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Uap tersebut akan keluar dari lubang kecil yang ada pada saluran uap dan memicu gerak rotasi sehingga boiler itu dapat berrotasi atau berputar. Besarnya diameter saluran uap tentu berpengaruh pada besarnya daya dan efisiensi yang dihasilkan oleh mesin uap Hero. Inilah yang akan menjadi topik percobaan kami kali ini, yaitu menguji pengaruh diameter saluran uap terhadap daya dan efisiensi yang dapat dihasilkan oleh mesin uap Hero ini. Seperti apa percobaannya? Silakan disimak ya. Nah, ini adalah dua rancangan mesin yang kami gunakan dalam percobaan ini. Boiler mesin terbuat dari kaleng bekas creamer yang memiliki volume 308 cm3. Di sini ada kawat tembaga yang menjadi porosnya. Di sini ada lubang pengisian air yang ditutup dengan baut dan mur sehingga dia bisa dibuka tutup. Nah, ini ini saluran uapnya terbuat dari pipa tembaga, dan di bawah sini ada baut yang dipasang sebagai poros putarnya. Dari kedua mesin ini, perbedaan-perbedaannya terletak di ujung saluran uap, di mana yang satu tercipta dengan cara dipipihkan ujungnya, dan yang satu lagi lubang kecil pada saluran uapnya dibuat dari ujung bolpen yang disolder pada pipa tembaga. Lalu perbedaan lainnya terletak di ini, kawat tembaga sebagai porosnya, di mana yang satu adalah berdiameter 4 mm, yang satu berdiameter 2 mm. Dan tentu saja yang menjadi variabel bebas dalam percobaan kali ini adalah diameter saluran uapnya, di mana yang satu 4 mm dan yang satu lagi adalah 6 mm. Dan ini ada penyangganya untuk mesin berputar. Ini ada bahan dasarnya terbuat dari papan kayu. Ini kawat sebagai penyangga mesin, dan di sini terdapat baut untuk poros mesin berputar. Nanti dia akan dipasangkan sehingga dapat berputar seperti ini. Nah, untuk percobaannya, nanti boiler akan diisi dengan air, lalu akan ada benang yang diikatkan ke poros, dan ujung benang lainnya diikatkan ke beban. Lalu benang dihubungkan ke katrol, dan boiler akan dipanaskan sehingga saat berputar benang akan tergulung dan beban akan terangkat. Seperti ini video percobaannya. Benda akan melewati lintasan yang telah ditandai dengan tanda warna kuning seperti yang ada pada video, dan stopwatch akan digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan benda melewati lintasan tersebut. Ini adalah tabel variabel percobaan yang digunakan dalam percobaan kami kali ini. Untuk nantinya kami mencari nilai efisiensi, kami membutuhkan nilai daya input yang dihasilkan oleh sumber kalor yang dapat dicari dengan rumus ini. Nah, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk mencari nilai daya input tersebut, kami memanaskan air
menggunakan sumber kalor yang sama selama 1,5 menit. Setelah itu kami mengukur perubahan suhunya menggunakan termometer. Setelah itu, kami mencari nilai daya output yang dihasilkan oleh mesin menggunakan data waktu yang telah kami dapatkan dari percobaan. Kami cari daya outputnya menggunakan rumus ini. Setelah mendapatkan daya input dan daya output, menggunakan rumus ini, kami mencari nilai efisiensinya dari masing-masing percobaan dan dirata-ratakan. Dan kami membuat grafik perbandingan efisiensi terhadap massa beban. Nah, ini adalah grafik perbandingan efisiensi terhadap massa beban yang telah dibuat. Dapat terlihat di grafik bahwa nilai efisiensi terbesar dimiliki oleh mesin dengan diameter saluran uap 4 mm saat beban gantung 5 gram. Sedangkan nilai efisiensi paling kecil dimiliki oleh mesin dengan diameter saluran uap 6 mm saat beban gantung 20 gram. Dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa semakin kecil diameter pipa saluran uap, maka akan semakin besar nilai efisiensi yang dihasilkannya. Sebaliknya, semakin besar diameter pipa saluran uap, maka akan semakin kecil nilai efisiensi dan daya yang dihasilkannya. Dan kita juga mendapatkan pengetahuan bahwa massa beban berpengaruh terhadap nilai efisiensi dan daya yang dihasilkan oleh mesin uap Hero. Semakin kecil massa beban, maka semakin besar nilai efisiensi dan daya yang dihasilkan oleh mesin uap Hero. Sebaliknya, semakin besar massa beban, maka semakin kecil nilai efisiensi dan daya yang dihasilkan oleh mesin uap Hero. Nah, gimana? Menarik kan percobaan tadi? Kalian juga bisa nih mencoba percobaan seperti ini dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalian kan tadi udah mengetahui kalau semakin kecil diameter saluran uap, maka akan semakin efisien, dan massa beban yang kecil juga menambah efisiensi dari mesin uap Hero. Maka kalian coba dengan variasi yang berbeda ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukungan like dan subscribe-nya. Dan juga share ke teman-teman kalian, barangkali ada yang butuh untuk referensi atau sebagai ilmu pengetahuan. Dan kami juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau kesalahan perbuatan yang tidak mengenakan hati dari saudara-saudara yang menonton. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.